Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil raghaib wa istasqal ghamam bi wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi sallim fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lumilak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang dikerjakan bukan hanya oleh orang beriman, tapi juga para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri melaksanakan ibadah ini, melakukan perbuatan ini Allah sendiri. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, ayat 56, surat 33 ayat 56, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memberitahukan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad tuh. Ya. Kita disuruh melengkapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, dan kita orang beriman. Lalu Ibnu Hajar menjelaskan tentang bagaimana salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu. Allah kalau bersalawat kepada Nabi maknanya memuji Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau para malaikat bersalawat? Kalau para malaikat bersalawat kepada Nabi maknanya mendoakan Nabi Muhammad kepada Allah agar Allah selalu memuji Rasulullah, memperbanyak pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah, malaikat juga memperbanyak pujian kepada Nabi Muhammad, kita disuruh oleh Allah untuk juga memuji Nabi Muhammad SAW. Ya. Pujilah dia, karena memang dia layak untuk diberikan pujian. Ya. Di dalam surat Al-Fat, nanti Bapak di rumah baca surat Al-Fat tuh ayat 6. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa naziran litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tu'akkiruhu. Kata Allah, surat Al-Fat ayat 6. Sesungguhnya saya telah mengutusmu wahai Muhammad. Ya. Allah utus Nabi Muhammad itu syahidan, sebagai saksi bagi umat, bagi hambaku, ya, akan menjadi saksi Nabi Muhammad itu. Wa mubasysyiran, dan kau akan membawakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan. Rasul disuruh menyampaikan kabar gembira kepada kita. Wa naziron, dan sampaikan juga peringatan kepada mereka, ya, agar mereka itu juga jadi orang beriman, ya, kepada Allah dan kepadamu. Dan wa tu'azziru, memuliakanmu, mengagungkanmu wahai Muhammad. Allah suruh. Ya. Artinya apa? Nabi Muhammad emang sepantasnya untuk diagungkan dan dimuliakan. Bahkan kata Umar, ya, seseorang yang berdoa
tanpa mengucapkan sanjungan kepada Nabi Muhammad, maka doanya tergantung di antara langit dan bumi. Lalu apa bentuk sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW itu? Para ulama menjelaskan tentang solawat. Salat kepada Nabi Muhammad SAW bentuknya macam-macam. Nah, salat itu ya. Silakan Bapak pilih yang Bapak hafal. Tadi saya bacakan salawat harian. Mungkin salat Badar Bapak boleh baca. Atau yang paling singkat, sallu alaih, boleh. Sallu ala Muhammad, boleh. Sallu alaihi wasallam, boleh. Tanpa disebutkan namanya. Tapi kalau disebutkan sebelumnya nama Nabi Muhammad, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Anas bin Malik, Rasul pernah berkata, raghima anf, celakalah. Ya. Raghima itu tersungkur, anf itu hidung. Jadi kalau hidungnya tersungkur ke tanah, itu dianggap sebagai orang celaka. Siapa dia? Orang celaka itu idza dzakara ismuka wa lam yusalli ilaika, yang disebutkan nama Muhammad tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Itu disampaikan kita khutbah, ya. Rasul setiap khutbah tuh naik ke tangga tuh ucapkan kata amin 3 kali. Salah satunya adalah itu, ya. Pentingnya sholawat, Pak. Kata Jabir bin Abdullah, ya, seseorang yang bisa bersolat 100 kali satu hari, maka Allah akan berikan 70 kali kebaikan di akhirat, dan Allah berikan 30 kebaikan di dunia. Dia tambahkan lagi, sekali orang bersolawat, Allah akan bersolat kepadanya 10 kali. Tuh. Kalau sebilang, sallu alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Bersolat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolat kepadamu 10 kali. Allah bersolat kepada kita. Coba bayangkan tuh, Pak. Rasul tambahkan lagi, Allah akan berikan ganjaran 10 kali lipat. Kurang, tambahkan lagi, Allah ampuni 10 dosamu. Masih kurang, Allah tinggikan derajatmu 10 tingkat. Coba. Orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak mau bersolawat, nggak apa-apa. Malaikat itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, bahkan Allah udah cukup bagi Nabi Muhammad. Tapi kita yang rugi kalau kita tidak bersolawat, ya. Malaikat bersolawat, penduduknya lebih banyak dia daripada kita. Kita rugi kalau tidak bersolawat. Para ulama memberikan kesempatan kepada kita semua bersolawat kapan saja, dengan lafal yang bagaimana saja. Bahkan Rasul mengajarkan ada 7 tempat yang terbaik, ya, 7 waktu yang terbaik, ya, kalau kita bersolawat itu. Kapan? Ketika seseorang mengucapkan kata Muhammad SAW, kita disunahkan bersolawat. Yang pertama, ya. Rugi. Kalau ada orang menyebutkan nama Muhammad SAW, kita tidak bersolawat, rugi, Pak. Yang kedua, malam Jumat dan hari Jumat itu saat terbaik untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Praktekkan di malam Jumat, ya. Besok hari Jumat banyak-banyak kalau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, dalam keadaan majelis pengajian kumpul-kumpul begini, itu disunahkan banyak bersolawat. Kita ngaji, ya, dengan yang khutbah tuh, khatib ngomong apa, ceramah misalnya, banyak bersolawat dalam hati itu, ucapkan. Yang ketiga, ketika berdoa, ya, berdoa tutuplah dengan solawat, karena dia akan mengambang di antara langit dan bumi. Yang kelima, ketika tasyahud akhir tuh, tahiyat akhir itu, ya, kita disuruh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memang ada pembicaraan tersendiri, ada perbedaan kalangan ulama tentang hukum membaca solawat pada tahiyat akhir. Ada menyatakan itu wajib, ya. Siapa dia? Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Solawat Nabi pada tahiyat akhir hukumnya wajib sebagai rukun sholat, kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tapi sholat kepada keluarganya itu sunnah, paham ya? Sementara imam yang lain
Salat Nabi di akhir itu hukumnya sunnah. Hanya dua saja, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan wajib salawat Nabi di tahiyat akhir yang kita sering baca tuh. Salat Ibrahim, ya. Itu hadis diriwayatkan oleh Ka'b bin Ujrah bahwa Nabi itu kalau bersolawat menggunakan salat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Kemudian kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu kama barakta ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang sering kita baca tuh, ya. Itu sholawat Ibrahim. Kata Imam Syafi'i wajib baca itu. Imam Hambali wajib baca itu. Ada sebagian menyatakan itu hanya sunnah saja, ya. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi pada sholawat Ibrahim itu menambahkan kata Sayyidina, ya, baik pada waktu sholat maupun di luar sholat. Harus difahami ini. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi menambahkan kata Sayyidina pada setiap penyebutan Nabi Muhammad, baik dalam waktu sholat maupun di luar sholat. Sementara Imam Hambali menolak menambahkan kata Sayyidina pada setiap sholat ataupun di luar sholat. Ini menjadi pilihan bagi kita semua. Dua-duanya memberikan hujah yang cukup. Tadi Nabi Muhammad disuruh kita menghormati, menyanjung dan mengagungannya. Bahkan Rasul ngomong sendiri dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul bilang gini, ana sayyidun walidi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Hadis sahih. Rasul bilang, saya ini sayyid. Saya tuan, ya, dari anak cucu Adam pada hari kiamat nanti, dan ucapan saya ini bukan tanda saya sombong, ya, wala fakhra. Rasul bilang gini, saya ini sayyid, bukan sombong nih ya, kalau bahasa kita ini bukan sombong nih ya, saya ini sayyid, gitu loh, ya. Sehingga para ulama kemudian menjadikan hadis itu dan surat Al-Fat tadi itu sebagai dasar untuk menyanjung Nabi Muhammad SAW, ya. Tetapi juga kita menghargai orang yang tidak menggunakan kata sayyid. Contoh misalnya, pada lafaz azan gak mungkin ditambahkan kata sayyidina. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gak mungkin ditambah dengan kata sayyidina. Kenapa? Karena itu ibadah yang sudah baku, ya, ibadah sudah baku. Atau kita baca syahadat masuk Islam itu tidak mungkin ditambah kata sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat yang sudah baku. Itulah kemudian para ulama seperti Imam Hambali, ya, sholat adalah ibadah, tidak boleh ditambahkan kata-kata tambahan lain. Harus menggunakan kalimat yang baku di dalam sholat. Apa? Tadi sholat Ibrahimiyah tadi tanpa menambahkan kata sayyidina, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup situ pada ibadah sholat. Tapi di luar sholat, jumhur ulama semua membolehkan menambahkan kata sayyidina kecuali Imam Hambali. Paham ya? Di luar sholat semua jumhur ulama membolehkan menambahkan kata sayyidina Muhammad kecuali Imam Hambali. Boleh dengan bentuk sholat apa yang kita hafal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, boleh. Yang Bapak hafal itu boleh. Atau cukup Allahumma sholli ala Muhammad, boleh, ya. 5 itu ya, tempat yang utama. Yang kedua, ketika sholat jenazah tuh, ya. Itu tempat yang terbaik untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Takbir yang kedua itu, ya, takbir yang pertama kita baca Fatihah. Takbir yang kedua kita baca sholawat kepada Nabi itu. Ya. Jangan lupa tuh, sayang, kesempatan kita sholat jenazah tuh ada momen yang istimewa. Kapan? Pada waktu baca sholawat Nabi itu, baca itu.
Dan yang ketujuh, Rasul bilang setelah azan tuh ya. Setelah azan, baik muazinnya ataupun kita mendengarkannya, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah momen-momen yang sangat istimewa kalau kita bisa melakukannya. Bapak yang dirahmati Subhanahu wa taala. Itulah ibadah ya, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk selalu diamalkan. Berapa banyak orang yang sukses ya, berhasil, bahagia karena gara-gara sholawat, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sayang kalau Allah, Nabi Muhammad sudah memberikan kesempatan, peluang kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal, pundi-pundi ganjaran, deposito pahala, kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita, yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya, mengamalkannya dan mempraktekannya. Bila bisa belilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.